Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang uji desorpsi gas metana batubara. Desorpsi adalah proses pelepasan gas metana dan gas lain yang teradsorpsi oleh permukaan mikropori batubara. Nah, uji desorpsi itu biasanya dilakukan dengan tujuan untuk bisa mengetahui kandungan gas yang ada di dalam batubara. Nah, dalam melakukan uji desorpsi, terdapat beberapa perangkat yang bisa digunakan. Salah satunya adalah apa yang bisa kita lihat di sebelah kanan di sini, yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah kanister dan manometer. Yang sebelah kiri adalah kanister, yang kanan adalah manometer. Kanister ini digunakan untuk menampung sampel batubara dari penguburan. Jadi, ketika penguburan sudah selesai, artinya core barrel sudah diangkat dan kemudian diambil inti bornya, langsung dimasukkan ke dalam tabung kanister. Nah, tabung kanister ini merupakan tabung yang tertutup, bagian atas maupun di bawahnya, dan bahannya biasanya terbuat dari pipa PVC atau pipa pralon karena tidak bereaksi dengan gas-gas yang ada di dalam batubara. Kemudian kalau kita lihat di sini ada semacam jalur alur yang menghubungkan dengan manometer. Nah, manometer di sini kalau kita lihat adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume gas yang terdesorpsi. Prinsipnya adalah dengan menggunakan displacement air. Jadi, berapa jumlah air yang dipindahkan, volumenya bisa dilihat di sini. Nah, volume air yang bisa dipindahkan artinya adalah sama dengan volume gas yang terdesorpsi di tabung kanister. Nah, di sini ada kran yang bisa membuka dan menutup. Jadi biasanya kalau kita melakukan pengujian desorpsi, ini ditutup terlebih dahulu sampai pada waktu tertentu ini dibuka. Ketika dibuka maka gas tersebut akan mengalir ke sini menuju ke manometer. Kemudian diukur volumenya ada berapa. Nah, kemudian ditutup kembali dan ditunggu sampai beberapa waktu sampai proses desorpsi itu berjalan terus-menerus. Dan pada tekanan tertentu ini dibuka kembali. Ketika sudah dibuka kembali maka akan mengalir dan bisa diukur volume gas yang sudah terdesorpsi. Jadi ini proses yang terus-menerus sampai semua gas di dalam batubara itu terdesorpsi. Nah, tabung kanister itu juga bisa ditempatkan dalam wadah yang temperaturnya bisa disesuaikan. Jadi ini kalau kita lihat ada ember yang berisi air dan di sini ada water heater. Sehingga air di sini bisa diatur temperaturnya dan kemudian ada tabung kanister yang bisa dimasukkan ke dalam ember tersebut. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam uji desorpsi sedapat mungkin proses desorpsi itu terjadi pada temperatur yang sama dengan temperatur di reservoir. Karena kita akan mensimulasikan proses desorpsi itu seperti yang terjadi di dalam bumi. Karena kalau kita mau mendesorpsi itu kan tidak di permukaan. Ketika nanti memproduksi CBM misalnya, atau melakukan degasifikasi CBM langsung dari bawah permukaan bumi, maka kita dihadapkan dengan temperatur yang berbeda dengan yang di permukaan. Sehingga dalam uji desorpsi pun kita harus menyimulasikan temperatur yang sama dengan yang ada di reservoir. Karena temperatur ini sangat berpengaruh terhadap proses desorpsi. Dari hasil pengukuran dengan kanister dan manometer, kita mendapatkan data volume desorpsi. Kemudian data tersebut kita plot ke dalam sebuah grafik yang menghubungkan antara waktu, tapi catatannya adalah akar dari waktu.
akar T terhadap volume gas yang terdisorpsi. Di sini satuannya adalah meter kubik per ton. Nah, itu kita plot ke dalam sebuah grafik seperti ini. Jadi ini adalah data kumulatifnya. Dan data yang terakhir adalah data kumulatif yang paling tinggi, artinya volume yang paling tinggi yang bisa diukur oleh kanister dan manometer. Kalau kita lihat di sini sekitar 3,75 meter kubik per ton. Nah, volume batubara 3,75 meter kubik per ton ini yang disebut dengan measured gas atau gas yang terukur atau sering kita singkat dengan Q2. Kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya sering menyinggung tentang gas yang hilang selama proses pengukuran dan pengangkatan ke permukaan sampel batubara. Nah, itu bisa kita estimasi dengan menggunakan data yang kita peroleh dari pengukuran dengan kanister dan manometer. Jadi ini adalah plot dari data-data yang terukur tadi. Nah, caranya untuk menentukan loss gas yaitu adalah dengan membuat garis regresi yang mempergunakan data pengukuran volume di awal waktu. Jadi kita gunakan beberapa data yang paling awal, nah itu diregresikan, katakanlah dengan menggunakan regresi linear seperti yang ada di sini. Dengan membuat garis seperti ini, perpanjangan, kemudian memotong sumbu Y. Nah, nilai perpotongan garis regresi di sumbu Y pada waktu 0, di sini adalah nilai estimasi Q1 atau loss gas atau gas yang hilang. Dalam hal ini, kalau kita lihat perpotongan di sumbu Y pada waktu 0 adalah 0,26 meter kubik per ton. Minus di sini karena di bawah angka 0. Minus 0,26 meter kubik per ton. Artinya itu adalah loss gas. Ini adalah grafik yang sama dengan sebelumnya yang digunakan untuk menentukan loss gas atau gas yang hilang atau Q1. Namun kalau kita lihat di sini tidak menggunakan regresi linear, tetapi dengan menggunakan regresi polinomial. Dengan menggunakan data-data di awal waktu. Kalau kita lihat di sini dengan menggunakan regresi polinomial diperoleh loss gas sekitar 0,53 meter kubik per ton. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya dengan regresi linear. Nah, kalau ada perbedaan yang cukup signifikan, hampir 2 kali lipat perbedaannya, biasanya secara praktis lebih digunakan data yang menggunakan regresi polinomial. Karena secara empiris lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, pengukuran dengan menggunakan kanister itu bisa berjalan cukup lama. Bisa dalam orde minggu, bulan, ya, biasanya sampai 6 bulan. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk Q2 itu adalah pengukuran di awal waktu. Sehingga pengukuran di awal waktu itu biasanya menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Biasanya setiap menit, di awal-awal waktu mungkin setiap menit, beberapa menit ya, kemudian beberapa jam, kemudian beberapa hari, dan seterusnya. Semakin lama, maka biasanya selang waktunya semakin lama juga. Kalau sudah 3 bulan itu biasanya pengukurannya tidak setiap hari atau setiap minggu, tapi biasanya setiap 2 minggu atau setiap bulan. Nah, katakanlah pengukuran dengan menggunakan kanister hanya sampai 6 bulan. Apakah pada saat itu semua gas di dalam batubara sudah terdisorpsi semua? Belum jawabannya. Nah, kita harus mengukur juga berapa jumlah gas di dalam batubara yang belum terdisorpsi. Caranya adalah dengan menggunakan alat yang ada di gambarnya ada di sebelah kiri di sini. Jadi sampel yang kita keluarkan dari kanister, kemudian kita gerus sampai halus,
dengan menggunakan ball mill seperti sini. Ball mill ini adalah sistemnya tertutup dan dia terhubung dengan selang menuju ke manometer. Jadi, sampah tersebut digerus sedemikian rupa sehingga gas yang masih terjebak di dalam batu bara dapat keluar semuanya. Ketika sudah halus dan sudah dianggap sudah keluar semua gasnya, kemudian kerannya dibuka sehingga gas tersebut akan mengalir ke manometer dan kemudian kita bisa mengukur volumenya. Nah, volume gas yang terukur dengan perangkat ini disebut dengan residual gas atau sering disebut dengan notasi Q3. Nah, kita sudah bisa menentukan pertama Q2 dengan pengukuran, yang berikutnya adalah Q1 dengan estimasi menggunakan kurva, dan yang ketiga adalah Q3. Nah, kandungan gas total dalam batu bara hasil uji disopsi merupakan penjumlahan dari ketiganya, yaitu Q1 ditambah Q2 tambah Q3 dan dinyatakan dalam meter kubik per ton batu bara. Oke, sampai di sini materi pembahasan kita. Pada segmen yang berikutnya kita akan berdiskusi tentang uji adsorpsi metana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.